Tahukah kamu, selama ini masyarakat masih banyak yang salah mengira mengenai apa itu ilmu psikologi. Nah, untuk membenarkan miskonsepsi, dalam video ini kami akan menjelaskan secara singkat apa saja yang dipelajari dalam psikologi. Ketika orang lain menanyakan nama kita, bagaimana respon yang akan kita berikan? Pasti sebagian besar dari kita akan memberi respon dengan menjawab nama. Respon yang kita berikan berkaitan dengan salah satu pembahasan dalam psikologi, yaitu kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Kesadaran adalah bentuk kesiapan seseorang menghadapi segala bentuk peristiwa sekitar maupun peristiwa kognitif meliputi memori, pikiran, perasaan, serta fisik. Menurut salah satu perspektif dalam psikologi, kesadaran dapat diartikan bagaimana pikiran kita mengorganisir berbagai stimulus yang kemudian membentuk persepsi. Gambar apa yang pertama kali teman-teman lihat? Mungkin ada yang melihat gorila, singa, pohon, burung, atau juga ikan. Semua tidak ada yang salah. Semua bergantung pada kecenderungan menajamkan fokus pada gambar berwarna hitam atau berwarna putih. Yang pertama kali kita lihat merupakan hasil dari persepsi dan bentuk dari kesadaran. Manusia hanya punya 5 indera, lebih tepatnya kelima indera yang kita kenal hanyalah alat atau sarana tubuh untuk menerima stimulus eksternal yang akan diproses oleh otak untuk membentuk interpretasi. Stimulasi organ indera atau proses merasakan lingkungan sekitar melalui sentuhan, rasa, pandangan, suara, dan menciuman disebut sebagai sensasi. Sedangkan persepsi adalah proses menerjemahkan sensasi untuk memberi makna kepada fenomena atau stimulus yang diterima. Di dalam sensasi terdapat istilah absolute threshold, yaitu titik rendah suatu stimulus dapat dirasakan oleh organ indera. Contohnya, lidah manusia masih bisa merasakan 1 sendok gula dalam 7 liter air. Dan istilah just noticeable different threshold digunakan untuk perbedaan paling kecil pada stimulus yang mampu dideteksi oleh indera manusia. Bentuk-bentuk persepsi manusia sangatlah beragam yang salah satunya dijelaskan oleh psikologi Gestalt. Contohnya adalah konsep similaritas di mana elemen-elemen yang serupa cenderung dikelompokkan bersama. Selain Gestalt, terdapat teori proses bottom up versus top down, distal versus proximal, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bahasa yang bisa juga diartikan sebagai sistem simbolik yang terdiri dari konstituen dan diatur dalam aturan kombinasi. Terdapat 3 hal yang memudahkan kita dalam memahami bahasa. Ada fonem, yaitu bunyi untuk membedakan arti satu kata dengan yang lainnya, lalu sintaksis atau tata bahasa yang berisi susunan, serta komponen kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian ada semantik, yaitu makna dari sebuah kata. Pembahasan lain mengenai bahasa adalah bilingualisme atau kemampuan seseorang dalam menggunakan 2 bahasa atau lebih. Para ahli dalam penelitiannya telah menyebutkan mengenai keuntungan dari kemampuan ini. Tetapi, di sisi lain, kemampuan ini dapat juga memberikan problem penggunaan bahasa pada anak-anak. Pernahkah kamu melihat seseorang dapat menghafalkan urutan nomor acak dan menyebutkan ulang meskipun hanya diberi sedikit waktu menghafal? Apakah orang-orang tersebut memiliki kemampuan khusus, ataukah hal tersebut dapat dipelajari oleh semua orang? Hal tersebut berkaitan dengan salah satu pembahasan dalam psikologi tentang atensi dan memori. Para ahli telah melakukan penelitian dan menemukan jawaban dari pertanyaan seperti bagaimana proses manusia dapat mengingat. Adakah hal-hal yang dapat dilakukan manusia untuk memudahkan dan mempercepat proses mengingat sesuatu? Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh pengingat angka acak dalam waktu yang singkat sebenarnya juga telah dibahas dalam psikologi. Orang-orang tersebut menggunakan kemampuan mnemonik atau yang lebih dikenal dengan jembatan keledai. Contohnya seperti angka pada barisan pertama. Kita dapat membuat cerita seperti 2 orang perempuan berusia 59 tahun sedang menaiki 39 anak tangga, begitu juga pada angka di barisan berikutnya. Kemampuan mnemonik dan kegiatan lain seperti melakukan pengulangan dan terus berlatih dipercaya dapat meningkatkan kemampuan memori kita. Selanjutnya adalah intelijensi. Apakah kalian pernah mendengar kata intelijensi? Atau sering mengira bahwa intelijensi diturunkan dari orang tua saja? Jadi apa sih yang dimaksud dengan intelijensi? Istilah intelijensi berasal dari bahasa Latin yang artinya memahami. Salah satu tokohnya adalah David Wechsler yang mendefinisikan sebagai kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir rasional, serta mampu menghadapi lingkungannya secara efektif. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah intelijensi bersifat nature atau nurture? Sandra Scar menjelaskan bahwa faktor keturunan menentukan kapasitas intelijensi seseorang.
Sedangkan faktor lingkungan mempengaruhi sejauh mana individu dapat mengembangkan intelijensinya yang dimulai sejak masa kandungan hingga usia 2 tahun. Diketahui juga bahwa janin yang mendapatkan stimulasi akan memiliki IQ lebih tinggi dibandingkan janin yang tidak mendapatkan stimulasi. Oleh karena itu, intelijensi sangat dipengaruhi oleh faktor nature dan nurture. Setiap orang memiliki masalah, dari masalah yang kecil sampai yang besar. Nah, untuk menyelesaikan masalah pada seseorang, perlu melakukan problem solving. Lalu apa sih problem solving itu? Ada beberapa pendekatan terkait problem solving, yaitu pertama pendekatan Gestalt. Menurut Gestalt, problem solving bersifat reproduktif dan produktif. Kedua, pendekatan pemrosesan informasi yang memiliki sejumlah asumsi, salah satunya adalah sistem pemrosesan seperti atensi dan persepsi yang mengubah informasi secara Sistematis. Ketiga adalah metode-metode problem solving, diantaranya metode heuristik dan algoritmik. Dalam memecahkan masalah, terkadang kita perlu untuk menggunakan kreativitas, karena kreativitas dapat menghasilkan ide yang unik dan juga bermanfaat. Motivasi, dorongan yang mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu. Lalu, apa saja teori-teori motivasi menurut tokoh psikologi? Pertama, ada motivasi insting yang merupakan bawaan yang diwariskan dari orang tua, misalnya kasih sayang ibu terhadap anak. Lalu ada teori drive reduction yang dibagi dua, yaitu primary drive dan secondary drive. Teori yang ketiga yaitu arousal theory, contohnya saat mendapat tugas sulit, kita akan cenderung termotivasi. Namun ketika tugasnya mudah, kita justru tidak bersemangat mengerjakan. Teori insentif ini menggunakan reward sebagai motivasi dari perilaku. Dalam ekspektansi teori, motivasi dibagi menjadi intrinsik dan ekstrinsik. Di hierarki Maslow, setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya ketika jenjang sebelumnya terpuaskan. Misalnya, setelah kebutuhan fisiologis kita terpenuhi, kita akan naik ke jenjang safety needs untuk mengatasi kebutuhan akan rasa aman. Berikutnya adalah emosi, salah satu bahasan yang penting dalam dunia psikologi. Tahukah kamu jika orang cenderung lebih cepat mendeteksi wajah marah daripada bahagia? Fakta kedua, nyatanya emosi tidak hanya terkait rasa marah saja. Selain marah, ada juga emosi takut, bahagia, sedih, cemburu, iri, dan jijik. Emosi adalah keadaan perasaan yang melibatkan 3 komponen, yaitu kognitif, fisiologis, dan perilaku. Misalnya nih, kalian nonton film horor, tiba-tiba ada hantu muncul, kemudian kalian deg-degan dan muncul emosi takut. Tapi tunggu, sebenarnya kalian deg-degan karena takut atau sebaliknya? Dalam memahami hal tersebut, kita dapat mengacu pada beberapa teori emosi. Nah, kalau dari teori ini dapat dikatakan bahwa reaksi fisiologis berupa jantung berdegup kencang ialah yang menyebabkan rasa takut. Sedangkan menurut teori ini, detak jantung cepat muncul bersamaan dengan takut. Menarik bukan? Masih banyak teori lainnya yang dapat kalian pelajari di psikologi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa emosi itu penting dan membuat hidup lebih berwarna.